Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di bab ini kami akan membahas 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, saya Vita Fardila Suwarno, saya akan membahas materi tentang makna integrasi nasional. Saya Putri Kairani Yusuf akan membahas alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Saya di sini akan membahas materi sumber histori, sosiologis, politik, dan integrasi nasional. Saya Zria Dilara Dukala membahas tentang dinamika dan tantangan integrasi. Dan saya Sri Rahayu Sulaiman akan membahas tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Sebuah negara bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan. Kehendak untuk bersatu dan bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara, bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu? Tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Maka dari itu, suatu negara, bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan dengan dua pengertian, yakni pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional, yang berarti asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Sedangkan secara terminologi, integrasi nasional dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional itu dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, Safroeddin Bahar tahun 1966 mengemukakan integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani tahun 2001 itu mengemukakan integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga itu Juliati Suroyo tahun 2002 itu mengemukakan integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat itu menurut Ramlan Surbakti tahun 2010 mengemukakan integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Selain itu, istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, nasional dan integrasional. Integrasional berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa yang sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Jadi, mengenai istilah tersebut, Qurana tahun 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, daerah, berbicara yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu jenis. Integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jenis-jenis integrasi nasional yaitu yang pertama integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi bangsa menunjuk kepada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah
dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya. Integrasi elit masa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsekuensi terhadap nilai yang minimum yang diperlakukan dalam memelihara tertib nasional. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang integrasi dan yang diterima dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Ketika integrasi nasional terjadi, individu memiliki kemungkinan untuk bekerja sama membangun sistem yang meningkatkan kemakmuran rakyat dan bangsanya. Beberapa hal juga dapat menghalangi integrasi nasional, seperti perpecahan agama atau politik dan hambatan komunikasi antar warga. Integrasi nasional penting untuk dibangun dan diwujudkan karena Indonesia merupakan negara berkembang atau masih mencari jati diri. Integrasi nasional diperlukan Indonesia agar seluruh masyarakat menyatu dan membentuk kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Integrasi nasional sangat penting dibangun karena merupakan suatu cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk karena terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun, berbagai perbedaan ini diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Beberapa caranya ialah dengan menghargai serta mengakui perbedaan yang ada dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia supaya tidak terpecah belah karena perbedaan yang ada. Berikut alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang pertama, mempromosikan pengembangan persatuan nasional. Yang kedua, warga negara mengembangkan semangat tanggap ketika berhadapan dengan bencana nasional. Yang ketiga, meningkatkan patriotisme dan loyalitas di antara warga negara. Yang keempat, mengurangi rasa takut, kecurigaan, dan perselisihan. Yang kelima, integrasi nasional memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan rasa arahan nasional sehingga orang-orang mengembangkan dan bekerja menuju pencapaian tujuan nasional yang terpadu. Sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo tahun 2002. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium yaitu model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 9 dengan wilayah yang terrentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah.
Adapun dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang pertama, masa perintis, masa penegasan, masa percobaan, dan masa pendobrak. Pengembangan integrasi Indonesia menurut Howard Rings dalam Muhaimin dan Colin McEnroe pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Ketika menghadapi musuh bersama, contoh ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya, mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat yaitu ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Kemudian ada beberapa kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia untuk memperkokoh integrasi bangsa. Di antaranya yang pertama, memperkuat nilai bersama, yang kedua membangun fasilitas, yang ketiga menciptakan musuh bersama, yang keempat memperkokoh lembaga politik, yang kelima membuat organisasi untuk bersama, yang keenam menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, yang ketujuh mewujudkan kepemimpinan yang kuat, yang kedelapan menghapus identitas lokal, yang kesembilan membaurkan antara tradisi dan budaya lokal, yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu menguatkan identitas nasional. Argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, dan Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas
12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial di Indonesia. Integrasi nilai-nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran yakni PPKN. Integrasi elit masa dinamika. Integrasi elit masa ditandai dengan serinya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatikan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku yaitu perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga ini dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur secara sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang akan diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai oleh konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Coba teman-teman perhatikan gambar di atas. Apakah yang Anda dapat kemukakan dari gambar tersebut?
Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya? Nah, teman-teman, untuk menjawabnya, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sekian presentasi materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.